Jambi, cerita tidak hanya hidup di dalam buku. Ia hidup di sungai, di tanah, di ingatan masyarakat, dan di dalam berbagai bentuk ekspresi kebudayaan. Salah satu cerita yang melekat kuat dalam ingatan kolektif masyarakat Jambi adalah Angso Duo. Kisah tentang dua angsa yang dipercaya berkaitan dengan sejarah lahirnya tanah pilih Jambi. Namun, di tengah perubahan zaman, sebuah pertanyaan penting muncul. Bagaimana cerita leluhur dapat tetap hidup ketika generasi yang mewarisinya telah berubah cara melihat, mendengar, dan menikmati sebuah cerita? Dari pertanyaan itulah sebuah upaya kreatif lahir, mentransformasikan cerita rakyat Angso Duo ke dalam bentuk teater boneka raksasa. Pengembangan karya ini dilaksanakan melalui program pengabdian kepada masyarakat pada skema program inovasi seni Nusantara tahun pendanaan 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Inilah teater boneka raksasa Angso Duo. Transformasi inovasi cerita rakyat Angso Duo ke dalam teater boneka raksasa. Jauh sebelum berdirinya sebuah negeri, sebelum tumbuhnya kota-kota, batang hari telah lebih dahulu mengalir. Airnya membawa cerita, arusnya membawa sejarah. Di tepian sungai inilah dua insan pilihan, Rakayo Hitam dan Putri Mayang Mangurai, mencari sebuah tanah yang telah disebut Tanah Pilih. Namun, perjalanan menuju Tanah Pilih tidak pernah mudah. Alam akan menguji. Makhluk-makhluk tua penjaga sungai akan menimbang apakah hati mereka cukup bersih untuk menjadi pemimpin. Dibimbing oleh Angso Duo yang berjalan di depan, mereka berlayar melewati tepian, melewati hutan, melewati tempat-tempat yang belum dikenal oleh manusia. Namun, semakin jauh mereka berlayar, semakin besar ujian yang menunggu mereka di depan. Jalan yang benar tidak selalu lurus, tetapi hati yang tulus akan selalu menemukan jalan yang lurus. Wahai Angso Duo, kami akan mengikuti petunjukmu.
Kami tidak mencari emas, tidak mencari kekuasaan. Kami hanya mencari tempat yang kelak nanti menjadi siapa saja yang bisa membangun kedamaian. Berhenti anak-anak manusia. Mengapa kalian memasuki sungai tua ini? Kami sedang mencari tanah pilih. Apakah kalian tahu apa arti dari tanah pilih? Ajarkan kami. Ingatlah anak-anak manusia bahwa air sungai tidak pernah melawan batu, tetapi air selalu menemukan jalan. Jadilah seperti air, lembut tetapi tak pernah berhenti, yang artinya bahwa menjadi pemimpin tidak boleh keras kepala, tetapi harus teguh hati. Tidak boleh mudah marah, tetapi harus berani. Bukan cepat menghukum, tetapi cepat mendengar. Kami akan mengingatnya. Bagus. Di depan masih ada ujian. Bila niatmu bengkok, matahari sendiri yang akan menolakmu. Aku Tapa Melenggang. Aku besar, aku kuat, tetapi aku tidak rakus. Mengapa manusia selalu rakus? Ya tidak penonton. Karena manusia adalah makhluk pelupa. Lupa. Lupa bahwa alam bukan miliknya. Lupa bahwa sungai bukan miliknya. Lupa bahwa hutan bukan miliknya. Ikan bukan miliknya. Semua hanyalah titipan. Izinkan kami untuk lewat. Kami sedang mencari tanah pilih. Kami sedang membangun sebuah negeri. Kami sedang membangun sebuah peradaban di depan. Kelak, jika kami sampai di tanah pilih, kami akan menjadi pemimpin yang adil terhadap alam, terhadap sungai, dan terhadap manusia. Kalau begitu, kalau kau bisa menjawab patuh teka-teki yang kuberikan, kau boleh melewati hadanganku ini. Pohon pinang tinggi menjulang, tumbuh subur di tepi kali. Apa yang makin dibagi kepada orang, makin bertambah dalam diri. Oh, aku tahu, Tapa. Perahu gajah menyisir tepian. Burung bangau terbang berdua. Ilmu dan kasih bila diberikan, semakin bertambah nilainya. Benar sekali, Lewatlah air batang hari, kini menjadi sahabatmu, Semoga perjalananmu menuju tanah pilih selalu diberkahi. Bla 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 bla.
Itulah si ular bideh. Aku pandai menakut-nakuti hati manusia. Siapa hati manusia yang takut akan kalah? Kami tidak takut. Kalau gitu, jawablah satu pertanyaan. Tidak ada jawaban yang mudah. Tidak ada jawaban yang menyenangkan. Tetapi jawaban akan menentukan apakah engkau pantas menjadi pemimpin. Bagaimana apabila perahu karam, air, sungai matahari sedang mengamuk di hadapanmu, hanya ada kesempatan menyelamatkan satu orang terlebih dahulu. Yang pertama, ibu yang telah melahirkan. Yang kedua, putri Mayang Namurai, pendamping hidupmu. Siapakah yang akan kau selamatkan terlebih dahulu? Pertanyaanmu tidak dapat dijawab dengan memilih. Karena keduanya adalah kehidupan bagiku. Ibuku adalah alasan aku lahir. Mayang adalah alasan aku melangkah ke masa depan. Aku tidak akan memilih siapa yang lebih berharga. Karena kasih seorang ibu tidak dapat ditukar. Dan kesetiaan seorang istri tidak dapat dibandingkan. Kalau begitu, apa yang akan dilakukan? Aku akan mengorbankan diriku terlebih dahulu. Aku akan mendorong ibu dan Mayang ke atas perahu. Bila salah satu masih belum selamat, biarlah aku yang kembali ke arus. Karena seorang pemimpin tidak boleh meminta orang lain berkorban sebelum dirinya sendiri siap berkorban. Banyak yang memilih ibunya, banyak yang memilih istrinya, tetapi engkau memilih mengorbankan dirimu. Pergilah, tanah pilih hanya pantas dipimpin
merasakan keraguan dari orang ini. Tetapi engkau belum tentu pantas menjadi seorang pemimpin. Masih ada satu ujian terakhir. Aku siap. Ketahuilah, tidak ada negeri yang berdiri tanpa pengorbanan. Sekarang, jawablah pertanyaanku. Apakah yang paling besar yang sanggup engkau korbankan demi rakyatmu? Emasmu, hartamu, istana yang akan kau bangun, keluargamu, ataukah dirimu sendiri? Aku akan mengorbankan egoku. Mengapa engkau berani berkata demikian? Karena pemimpin yang hanya memikirkan dirinya tidak akan pernah melihat penderitaan rakyat. Karena negeri bukan milik seorang raja. Negeri adalah milik rakyat. Mahkota boleh hilang, istana boleh runtuh, tetapi rakyat harus tetap hidup. Sudah terlalu lama aku menunggu jawaban itu. Banyak yang datang mencari tanah pilih. Banyak raja yang rela mengorbankan rakyatnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan engkau siap berkorban untuk rakyat. Kini, tanah pilih telah menunggumu. Lewatilah, pergilah. Perjalanan yang panjang akhirnya membawa mereka ke sebuah tanah yang kelak menjadi tempat berdirinya negeri Jambi. Alam tidak pernah memusuhi manusia. Alamlah yang mengajarkan manusia. Tanah pilih bukan sekedar tempat, tetapi sebuah cita-cita bahwa negeri hanya akan berdiri bila manusia hidup selaras dengan alam. Mari menjaga sungai Batanghari. Mari menjaga warisan Melayu Jambi. Karena selama sungai Batanghari masih mengalir, cerita ini akan terus terukir. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah untuk teater tour boneka raksasa Angso Duo The Journey of Tanah Pilih. Terimalah salam hangat dari teman-teman teater tour untuk penonton semuanya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk teater tour. Coba lepasin, bisa tak di jalan dewek? Bisa tak di jalan dewek, lepasin. Jangan pegang tangannya, bisa tak?